Datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu. Kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
power. Come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as the risen King is here. It's always only Jesus. Christ more than enough for us. You reign above the earth. You reign above the Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Oh, forever you reign, forever you reign, our God, our God. It's always only Jesus. You're the way, the truth, the life. We surrender all to you. We surrender all to you. Now until forever. Christ more than enough for us. You reign above the earth. You reign above the earth. Forever you reign. Forever you reign. Our God. Our God. Oh, forever you reign.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat The Cause yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum saya mau memulai kebaktian ini, saya ingin membacakan beberapa ayat yang diambil dari Amsal 63 ayat 5-8. Saya akan membaca dua versi, satu bahasa Indonesia dan satunya bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bunyinya seperti ini. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Izinkan saya membaca terjemahan versi The Passion Translation. I overflow with praise when I come before you, for the anointing of your presence satisfies me like nothing else. You are such a rich banquet of pleasure to my soul. I lie awake each night thinking of you and reflecting on how you help me like a father. I sing through the night under your splendor shadow, offering you to my songs of delight and joy. With passion I pursue and cling to you, because I feel your grip on my life. I keep my soul close to your heart. Hari ini jemaat Tuhan, saya mau mengundang saudara semua untuk menyembah. Bukan sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang kakak atau seorang teman. Tapi hari ini saya mau mengundang saudara untuk menyembah sebagai putra dan putri, the son and daughter of God the Father. And today, enjoy the worship. You can just lie down and enjoy this. That He's such a good Father to you and to me and to us. We love you, Father. It's all about you. I heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night when you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us, Father. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your
is so unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, 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 as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us, Father. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways to us. To us. You're perfect. Your ways are perfect. That's why we can trust you. We trust you with our life. We can trust you, God. We can trust you with our children. We can trust you, God. 'Cause you are good. You are good. And you are good. Nothing else but you, oh God. Ooh. We want nothing else. We want nothing else but you. You're enough for me. You're enough for me. Oh Jesus, you are good. You are good. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you.
just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Let me stay, let me stay. I'm not here for blessing. You know my heart, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sing another song. Take me back to where we started. I'll open up my heart to you, to you, to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you, to you. I'm caught up in your presence. It's your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. No, Lord. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Let it comes from your heart. Come on, church, let's sing it together. I just want you, 'cause nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing
I sit here at your feet, I'm caught up in this holy moment. I never want to leave, 'cause better is one day in your court, oh God. Oh, I'm not here for blessings. You are good, Jesus. You don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I've been strong and I've been broken within the moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I've stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Chased my heart adrift and drifted home again. Plunder blessing till I've been desperate to find redemption. But every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost. I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes, and that part just breaks me. Don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still want. Somehow, you love me as you find me. My praises, but if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just faithful to think you don't need a single thing, so you want my heart. Found before I was lost. I was yours before I was not. Wear the scars for all my mistakes, and that part just breaks me. I don't deserve this kind of love. This kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still
Somehow you love me as you find me. Oh Lord, you love me as you find me. Yes, you do. You love me as you find me. Oh yes, oh yes. You love me as you find me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your love's too good to leave me. You love me as you find. Your love's too good to leave me. You love me as you find. Your love's too good to leave me. You love me as you find. Your love's too good to leave me. You are my heart. I won't second guess, 'cause I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's too good to leave me. You want my heart. I won't second guess, 'cause I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's too good to leave me. No, I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's the grace I could never have to be somebody you still want. Somehow, you love me as you find me. You love me as you find me, God. You love us as you find us. Bahkan waktu kami sangat tidak sempurna, waktu kami jauh dari kesempurnaan, waktu kami gagal, that's when you love us the most. That's when we can see how much you love us. We thank you, God, karena kasih-Mu dibuktikan bukan waktu kami bisa melakukan semuanya dengan baik, tapi kasih-Mu dibuktikan saat tidak ada yang bisa kami lakukan bagimu. Saat kami gagal berkali-kali, disitulah kami tahu that your never-ending love is truly available for us. Pagi ini saya ingin membacakan sebuah testimoni yang baru saja dikirim ke gereja kami. Nama saya Nathanael, saya berdomisili di Yogyakarta. Saya mau sharing kesaksian tentang betapa Tuhan sayang dan mencintai saya. Suatu hari saya sedang main bersama teman saya di kota Solo. Pada saat itu saya berboncengan dengan teman saya dan tiba-tiba ada mobil lumayan kencang lajunya. Dan spion mobil itu nyangkut di spion motor yang saya kendarai. Dan terjadilah kecelakaan itu. Saya dan teman-teman saya terseret kira-kira 5-7 meter ke depan. Dan ketika jatuh, kepala saya sangat dekat dengan ban mobil yang menyerempet kami. Saya tidak tahu yang terjadi jika saat itu Tuhan tidak menyelamatkan saya. Karena salah posisi jatuh saja sedikit, mungkin hidup saya sudah selesai. Namun Tuhan masih menyayangi saya dan saya selamat dan tidak ada luka yang serius. Luka dalam atau patah tulang dan semacamnya. Saya hanya luka-luka biasa dan puji Tuhan saya masih ada hari ini. Dan saat saya ingat kejadian itu, saya sempat share dengan Pastor Julian via WhatsApp.
Dan saya mulai mengerti bahwa Tuhan masih punya rencana baik dalam hidup saya. Mungkin ini masih salah satu yang menjadi bukti bahwa Tuhan mencintai saya. Sangat bersyukur bisa memiliki Tuhan yang amat baik, dan sangat bersyukur saya bisa mengenal The Cause dan terkhusus Pastor Julian. Wow, thank you for sending your story. What a beautiful, beautiful testimony. Gereja kami percaya bahwa Tuhan masih ada bagi hidupmu, dan setiap pertolongan Tuhan tetap akan ada di dalam hidupmu. Saudara, kadang kita sangat berfokus akan apa yang tidak kita punya, atau apa yang kurang dalam hidup kita, dan kita bertanya, kok Tuhan belum melakukan ini, Tuhan belum melakukan itu, dan padahal setiap hari di dalam kehidupan kita begitu banyak keajaiban, begitu banyak perlindungan, penyertaan dan kasih Tuhan yang terkadang kita lewati begitu saja. Memang benar Anda dalam keadaan yang menyakitkan dan menyesakan. Tapi juga benar bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan setiap harinya, baik yang terlihat maupun tidak. Memang benar Anda sudah menunggu lama janji itu, tapi juga benar bahwa Tuhan setia menopang kita dan menguatkan kita di masa-masa sulit itu. Memang benar berbagai masalah terjadi dalam kehidupan kita, tapi juga benar bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi setiap masalah itu. Kesetiaan Tuhan jauh melebihi apa yang kita lihat. Yesaya 45 ayat 15 mengatakan, Allah yang menyelamatkan Israel adalah Allah yang menyembunyikan diri. Clearly di message translationnya dibilang, you are a God who works behind the scenes. God of Israel, Savior God. Dia bukan hanya Tuhan yang ada di depan saudara, dia juga Tuhan yang ada di belakang saudara. He's the God of behind the scenes. Ketika dia tidak memperlihatkan ketuhanannya, bukan berarti dia tidak sedang melakukan apa-apa. Karena ketika Yesus tertidur di tengah-tengah badai, bukan berarti dia tidak sedang menjaga murid-muridnya. Karena kalau memang dia tidak sedang menjaga, murid-muridnya pasti sudah tenggelam dan mati. Waktu Anda tidak yakin di mana Anda sedang berdiri saat ini di dalam kehidupanmu, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupanmu? Apa yang terjadi akan janji Tuhan bagimu? Apa yang terjadi akan doa-doa yang sudah Anda naikkan, orang-orang yang sudah Anda doakan? Apa yang terjadi dengan hal-hal yang masih juga belum selesai, masih juga Anda gumuli? Remember that He is also the God of behind the scenes. He's the God of the things that you can't see and the things that you haven't yet to see. Karena ketika saudara menonton sebuah pertunjukan, saudara hanya bisa melihat the performers yang ada di panggung. Sama seperti saat ini, waktu kita online service, saudara mungkin hanya bisa melihat saya and the worship team and the preacher. Tapi di belakang layar kamera ini, we have a lot of people working with us right now. We have camera team, we have LED team, we have tech team. You can't see them, Anda tidak bisa melihat mereka. Bukan berarti mereka tidak ada di sini bersama dengan kita. And you definitely can't see them working. Tapi bukan berarti mereka tidak sedang bekerja. Di masa-masa di mana seakan Tuhan tidak bersuara dan hidup kita sangatlah monoton gitu. Belum ada the big performance, the big breakthrough yang kita tunggu-tunggu. It's easy to think that God is not there and that God is not working. Tapi kalau memang dia tidak bekerja dan dia tidak ada, saudara mungkin tidak akan ada di sini bersama-sama dengan kita. Karena saat mobil itu lewat, saat keputusan itu hampir Anda buat, Tuhan ada dan Dia menyelamatkanmu. He rescued you. Tidak akan ada pertunjukan kalau tidak ada orang yang bekerja di belakang layar. Online service ini pun tidak akan bisa berlangsung tanpa orang-orang yang ada di belakang kamera ini. Jadi kalau saudara belum melihat the awaited performance, pertunjukan yang saudara nantikan di dalam hidupmu, could it be that He's just working behind the scenes?
preparing to wow you with a great performance. So wait patiently and know that He is working even when you don't see it. Karena the same God that shows off His power to the world is the same God that hides Himself, working behind the scenes just to prepare good things for your life. Amen. Let me pray with you, Father. We thank you that your faithfulness, kesetiaan-Mu melampaui apa yang kami bisa lihat. Kami tahu apa yang kami lihat bukanlah segalanya. Karena di balik semua hal yang kami lihat di layar kehidupan kami, Engkau ada di belakang layar, bekerja memastikan setiap hal, setiap janji yang ada bagi hidup kami terlaksana dengan sempurna. We thank you for a God who works behind the scenes. And we thank you that you are faithful to us even when we have no idea how faithful you've been in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Bagi saudara yang mau melakukan monthly giving atau offering, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cause di 165 005 000 773. Kami juga menyediakan QR Code bagi saudara yang belum punya account kami saved in your M-Banking. Dan minggu depan kami tetap ada online service seperti biasa di jam 10.30 pagi di YouTube channel kami The Cause Indonesia. Dan juga bagi saudara yang mempunyai anak-anak, kami juga menyediakan Sunday School service di The Cause Indonesia Kids YouTube channel yang mulai jam 9.30 pagi. Alright, let's continue with the heart of worship. And let's sing the song one more time. I was lost before I was found. I was yours before I was not. You wear the scars for all my mistakes, and that part just breaks me. Don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's the grace I could never add up to be somebody you still want. Somehow, you love me as you find me. Find me. You love me as you find me. You love me as you find me.
Ya Tuhan, thank you Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan. Bapa yang gak pernah meninggalkan anaknya sendiri Tuhan. Bapa yang memberi roti Tuhan. Ketika anak-anaknya meminta roti, Engkau tidak pernah memberikan ular. Ketika kami minta roti Tuhan, dan Kau korbankan dirimu Tuhan, supaya anak-anakmu Tuhan, supaya kami Tuhan, kami bisa makan dan tidak lapar lagi Tuhan. Tuhan, thank you untuk setiap pengorbananmu. Thank you Tuhan untuk karya salibmu, bahwa kematianmu dan kebangkitanmu membuat kami hari ini, kami bisa menikmati Tuhan setiap detik dalam hidup kami. Bahwa kami boleh hidup dan bukan mati. Bahwa kami boleh enjoy. Kami boleh menikmati setiap berkat Bapa yang Kau hasilkan dari karya salibmu Tuhan. Thank you Tuhan. We love you so much oh God. We love you so much oh God. Tuhan, bila sebentar Tuhan, kami ingin menikmati lebih dalam. Kami ingin mengunyah lebih dalam Tuhan firman-Mu. Kami ingin merasakan lebih dalam lagi Tuhan bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, Engkau berdoa Tuhan, lembutkan setiap hati daripada kami. Jadikan kami seperti bejana kosong Tuhan, supaya kami bisa menikmati Tuhan firman-Mu Tuhan hari ini. In the name of Jesus I pray. Amen. Hari ini saya ingin berterima kasih untuk teman-teman worship, untuk Nia, untuk Sam, untuk David, untuk Yosua, untuk Zack, dan untuk Mary yang menjadi vokal background di bawah. Kapan lagi ya bisa pelayanan pakai celana pendek, nggak ada sendal. Udah mandi belum? Oh udah, oke. Saya ingin juga berterima kasih untuk teman-teman yang dia tadi sebutkan bahwa kalau nggak ada orang-orang ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa punya online service hari ini. Untuk Song Jiao, untuk Edwin, untuk Rian Panama, untuk Ferry, untuk juga Mariska, Angelina, Pastor Mariska yang setiap minggu membantu ibadah ini, saudara. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saudara, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang menonton, untuk setiap jemaat The Cause Indonesia, saudara, dari hati saya yang paling dalam, saudara, bahwa merupakan sebuah kegembiraan, saudara, merupakan sebuah sukacita ketika melihat saudara, ketika melihat hidup saudara, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara, dan hari ini saudara bisa bertumbuh, hari ini saudara bisa mengalami breakthrough. Saudara, Anda adalah salah satu reason dalam hidup saya menjadi seorang pastor, menjadi seorang pendeta. Karena ketika melihat saudara berubah, karena ketika saya melihat hidup saudara terberkati, saudara, tidak ada kegembiraan, tidak ada suatu kata-kata yang menggambarkan bagaimana bersukacitanya saya, saudara. I love you so much, saudara. Saya mengasihi saudara. I love you so much, church. Thank you sudah mendukung kami selama ini. Thank you sudah menonton YouTube kami. Thank you untuk setiap pengorbanan saudara semua untuk gereja ini. We love you so much. So, izinkan saya memulai khotbah saya hari ini, saudara. Kita sudah pernah belajar, saudara. Kita sudah sering belajar di dalam gereja ini tentang keselamatan, saudara. Kita sudah pernah belajar tentang, minggu lalu saya membawakan tentang transformasi. Kita sudah pernah belajar tentang damai sejahtera, tema tahun ini, saudara. Tapi hari ini saya ingin berkhotbah tentang mungkin belum pernah dikhotbahkan sebelumnya, feeling saya. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang satu hak, satu privilege, saudara, bagi anak-anak Tuhan. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang sesuatu kekuatan yang diberikan cuma-cuma dari Tuhan kepada anak-anaknya, bagi mereka yang percaya. Tahukah saudara, ada suatu kata yang begitu powerful, saudara, yang sebenarnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tahukah saudara, ketika saudara mengerti satu kata ini, saudara,
saudara bisa menikmati setiap detik dalam hidup saudara terus menerus 24 jam. Satu kata ini adalah joy atau sukacita, saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16, saudara. Bisa dibuka ayatnya adalah bersukacitalah senantiasa. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ayat ini adalah ayat terpendek dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kata terpendeknya, ayat terpendek adalah menangislah Yesus. Tapi dalam bahasa Yunani, ayat terpendek adalah bersukacitalah senantiasa. Tapi meskipun dia menjadi ayat yang terpendek, saudara, tapi mempunyai impact yang begitu panjang ketika kita bisa mengerti ayat ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya sampai seumur hidup kita. Mengapa di dalam Alkitab, saudara, tidak digunakan kata bahagia atau kebahagiaan? Cuman ada 19 kata kebahagiaan atau bahagia di dalam seluruh Alkitab. Sedangkan ada 254 kata sukacita, kata joy atau rejoice. Saudara, ternyata kebahagiaan itu adalah seperti kosmetik, saudara. Kelihatan di luarnya saja. Ketika keadaan di luar baik-baik saja, maka kita bahagia. Ketika kita mempunyai penghasilan yang lebih, makanya kita bahagia. Ketika kita mempunyai apa yang kita mau, saudara, maka kita bahagia. Ketika kita punya sepeda yang baru, sepatu yang baru seperti David setiap minggu, sepatunya baru, saudara. Bahagia, saudara. Tapi keadaan kita nggak selalu sama, saudara. Keadaan kita tidak bisa selalu sama. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada keadaan kita. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada sepatu kayak David, saudara. Atau mungkin saya lagi tergila-gila sepeda, kalau nggak ada sepeda baru, saudara, nggak bahagia. Ada akan masa-masa tidak bahagia, saudara. Ada masa-masa kita tidak bisa memperoleh sukacita. Ada masa-masa kita, butuh sesuatu yang baru terus supaya kita bisa bahagia. Keadaan kita tidak akan selalu sama. Berarti kita menggantungkan kebahagiaan kita dalam keadaan kepada keadaan yang tidak sama. Yang artinya kita tidak bisa berbahagialah senantiasa. That's why Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Keadaan kita nggak selalu sama. Tapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah selamanya. God is never change. Itu sebabnya ada ayat di Filipi 4 ayat 4. Boleh kita buka ayatnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oh ya, tadi saya lupa mention ada Aaron Ong juga. Takut dia ngambek nanti ayatnya nggak ditampilin. Hampir setiap minggu untuk Mr. Aaron boleh melayani dalam LCD. Thank you so much. Saya mungkin udah kurang lebih 20 tahun atau berapa 15 tahun melayani bersama Haong, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Apabila kita menempatkan sukacita kita di dalam Tuhan, sukacita kita tidak akan hilang. Seringkali di dalam kitab-kitab Paulus dikatakan, dia sering berkata, bersukacitalah. Paulus di dalam penjara berkata, bersukacitalah. Paulus ketika kapalnya karam, bersukacitalah. Paulus ketika diludahi, bersukacitalah. Paulus ketika ditelanjangi, bersukacitalah. Paulus ketika disiksa, bersukacitalah. It doesn't make sense, saudara. Nggak make sense kalau misalnya amit-amit kita kehilangan mobil saudara. Apa bisa bersukacita? Amit-amit ketika uang kita hilang di dalam tabungan kita. Apakah kita bersukacita? Apabila kita diludahi, apakah kita bisa bersukacita? Masa sih ketika kita bangkrut,
Kita bisa bersuka cita? Enggak bisa saudara, enggak bisa. That's why hari ini saya ingin membawakan the true meaning of joy saudara. Hari ini saya akan mengambil sebuah kejadian di dalam perjanjian lama saudara. Saya akan bacakan ayat ini sedikit panjang saudara bisa membacanya pelan-pelan saudara. Di 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 17. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan si isi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Garis bawahi kata sekuat tenaga, dan ia berbaju efod. Ingat-ingat ada kata efod di sini dari kain lenan. Di ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul atau juga istri dari Daud, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Garis bawah lagi saudara. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Daud saat itu baru saja dipilih sebagai raja saudara. Hal pertama ketika dia baru terpilih dari jadi raja saudara. Hal pertama adalah dia merebut kota Yerusalem. Hal pertama yang dilakukan adalah dia merebut kota Yerusalem. Boleh dimatikan slideshow-nya. Baru dipuji. Wah, mungkin dia kesengsem puji. Thank you Aung. Hal pertama yang dia merebut Yerusalem saudara. Yerusalem pada saat itu adalah merupakan kota kecil, belum menjadi kota besar. Kenapa Daud merebut kota Yerusalem pada saat itu? Padahal Yerusalem masih kota kecil. Mungkin Daud memilih Yerusalem karena letaknya strategis dari sumber air. Tapi di kota ini juga saudara, di kota ini juga Daud pernah membawa kepala Goliat ketika dia menghancurkan kepala Goliat, ketika dia memotong kepala Goliat. Dia membawa kepala Goliat ini dan dia menaruhnya di Yerusalem. Di khotbah saya sebelumnya kepala Goliat menggambarkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, kepala iblis dihancurkan. Dan ada alasan Daud menaklukkan Yerusalem. Ada satu nubuatan yang nanti kita akan belajar saudara. Hal kedua setelah dia menaklukkan Yerusalem saudara, Daud ingin membawa tabut Tuhan. Daud membawa tabut perjanjian Tuhan dari satu tempat di luar Yerusalem. Dia bawa tabut itu ke Yerusalem. Daud mengangkut tabut ini dengan sukacita. Bahkan dengan sekuat tenaga dia menari. Daud membawa tabut ini dengan joy. Dengan joy. Dia menari karena ada sukacita yang penuh. Dan banyak daripada kita tahu bahwa ketika Daud menari, ketika tabut ini sampai di Yerusalem, tapi istri Mikal, istrinya Daud, memandang rendah Daud. Saudara, cerita di pasal ini adalah the picture of Christ, adalah sebuah nubuatan tentang Yesus. Pertama yang tadi saya sudah mention adalah Yerusalem. Tempat di mana Daud membawa tabut perjanjian ini, Yerusalem adalah tempat tabut ini dibawa. Dan di Yerusalem adalah tempat Yesus disalib.
adalah tempat karya Yesus berada. Kedua, Daud memakai baju efod. Padahal Daud bukan imam agung, bukan imam besar. Yang boleh memakai efod adalah imam besar. Bukan kebetulan Daud memakai baju efod. Mengapa? Ini adalah nubuatan tentang imam besar kita sekarang, saudara. Siapa imam besar kita sekarang? Yesus adalah imam besar. Di Ibrani 4 dikatakan demikian. Ketiga, Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran menandakan consecration. Penjelasan consecration ada di khotbah saya minggu lalu, saudara. Korban keselamatan menandakan korban perdamaian antara Tuhan dan manusia. Jadi ketika tabut itu dibawa, Daud mengorbankan korban keselamatan dan korban bakaran, menandakan ada hubungan yang pulih. Hal ini menandakan apa? Ada Yesus yang dikorbankan di Yerusalem. Ketika Yesus disalib, ada consecration, ada pengudusan terjadi dalam hidupmu. Hal ini menandakan ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib sebagai korban keselamatan, hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak dipulihkan. Keempat, saudara, tadi ditulis setelah pengorbanan itu terjadi, setelah Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, maka Tuhan memberkati bangsa itu. Yang artinya apa? Setelah Yesus disalib, setelah Yesus dikorbankan, ada berkat yang diberikan untuk saudara dan saya. Setelah Yesus dikorbankan, kita adalah anak dan bukan hamba. Setelah Yesus dikorbankan, kita akan hidup dan bukan mati. Setelah Yesus dikorbankan, kita akan hidup selamanya. Pasal ini, cerita ini adalah nubuatan tentang Yesus. That's why Daud begitu bersukacita, saudara, saat itu. Mengapa? Supaya bangsa Israel ketika tabut itu diletakkan di Israel, di Yerusalem, bangsa Israel pasti mendapatkan berkat itu. Dia mau bangsa Israel melihat Tuhan. Dia mau bangsa Israel melihat betapa baiknya Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah Yerusalem. Dia bisa lihat Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Dia bisa lihat bahwa bangsa Israel nyadar ada Tuhan tengah kita dan Tuhan ini dan Tuhanlah yang akan membuat bangsa ini menang. Dia bisa lihat Tuhan akan membuat bangsa Israel aman. Itu sebabnya Daud bersukacita dengan sepenuh tenaga. Sama seperti Yesus disalib. Inilah hati Tuhan, saudara. Dia mau tabut itu atau salib itu ada di tengah-tengah saudara. Supaya saudara apa? Supaya saudara diberkati. Supaya saudara bisa bersukacita. Supaya kita selamat, supaya kita diberkati. Inilah hati Tuhan, saudara. Dia mati. Dia menjadi korban. Supaya kita bisa bersukacita. Tapi ada satu orang di cerita ini, saudara. Gak bisa merasakan sukacita. Mikal, istri Daud yang juga anak dari Saul, melihat Daud menari-nari seperti orang gila, bahkan setengah telanjang, dan dia tidak suka melihat itu. Bayangkan, saudara, seluruh bangsa bersorak-sorai karena ada tabut perjanjian di tengah mereka. Seluruh bangsa bersukacita. Raja mereka terlebih-lebih lagi bersukacita dengan sepenuh tenaga. Karena kenapa? Bangsa Israel melihat ada Tuhan, ada tabut yang sudah sedemikian lamanya tidak berada di tengah-tengah mereka. Saat ini ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi aneh, saudara, Mikal gak bisa melihat itu. Mikal gak bisa melihat Tuhan. Mikal gak bisa ikut bersukacita. Mikal gak bisa melihat ada tabut perjanjian. Karena Mikal melihat fisik Daud. Karena Mikal melihat tarian Daud. Mungkin dia ilfil, saudara. Karena Mikal melihat Daud setengah telanjang, saudara. Karena Mikal melihat penampilan. Karena Mikal melihat eksterior. Dia menggantungkan her happiness, kebahagiaan dia kepada fisik suaminya, saudara.
Karena Mikal melihat apa yang cuman sementara. Karena Mikal melihat kelakuan suaminya seperti orang gila. Untung istri saya melihat saya bukan luarnya, melihat saya dalamnya, saudara. Jadi dia nggak gampang ilfil, saudara. Dia melihat apa yang ada dalam saya. Just kidding. I love you so much, wife. Itu sebabnya, saudara. Mikal nggak bisa bersorak-sorai. Mungkin sama seperti hidup kita, saudara. Mungkin kita sama seperti Mikal. Kita melihat apa yang di luar. Kita melihat apa yang ada di diri orang lain. Kita tidak bisa melihat ada Tuhan di tengah kita. Kita menempatkan kebahagiaan kita kepada hal yang sifatnya sementara. Kita melihat luarnya, saudara. Remember this, saudara. Boleh ditampilkan slideshow-nya. Bukan karena tidak ada Tuhan, kita tidak bisa bersuka cita. Tapi karena salah melihatlah, kita tidak bisa bersuka cita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Terlebih lagi saudara, kita hidup dalam perjanjian baru di mana karya salib Yesus sudah dilakukan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Jadi kita tidak bersuka cita. Kita tidak bisa bersuka cita bukan karena gak ada Tuhan. Tapi kita salah perspektif. Kita salah melihat. Kita gak bisa lihat di situ. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab, saudara. Di mana satu orang ini yang sebelumnya bersuka cita dengan sepenuh tenaga, tiba-tiba kehilangan sukacitanya. Siapa? Daud, saudara. Orang ini adalah Daud. Ya, Daud. Orang yang pernah bersuka cita kegirangan. Orang ini pula lah yang pernah kehilangan sukacitanya. Di Mazmur 51 ayat 1 dan 1-2 dan 9-10 boleh ditampilkan ayatnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali, saudara. Di ayat ini dijelaskan bahwa Daud kehilangan sukacita pada saat itu. Dalam bahasa Inggrisnya, di ayat 12 berkata, Mazmur 51 di ayat 12. Restore me unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Wow. Restore unto me the joy of thy salvation. Yang artinya apa, saudara? Salvation dalam diri saudara, keselamatan dalam diri saudara. Gak bisa hilang. Tapi saudara, kita bisa kehilangan joy. Sukacita kita bisa hilang. Sama seperti Daud kehilangan sukacitanya. Apa yang dilakukan Daud sampai dia kehilangan sukacitanya, saudara? Di 2 Samuel 11 ayat 2-4 dikatakan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi, saudara. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itulah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Daud kehilangan sukacita karena dia mengingini Batsheba. Karena satu dosa ini dia kehilangan seluruh sukacitanya. Padahal saudara, dari 2 Samuel 6 sampai 2 Samuel 10, Tuhan udah memberikan banyak sekali kepada Daud. Daud menjadi raja.
Pencapaian Daud yang paling besar saat itu, dia menjadi raja. Tuhan pilih dia. Seseorang yang tidak layak menjadi raja, Tuhan angkat dia menjadi raja. Tuhan berikan posisi raja. Daud sudah banyak memenangkan perang. Goliat dia kalahkan, Bani Amon dia kalahkan. Dan pada saat itu saudara, sebelum dia mengingini Batsheba, Daud bahkan sudah punya 6 istri saudara. Saya gak bisa bayangin saya. 1 istri aja udah sulit saudara, gimana 6 gitu ya. Butuh kasih karunia untuk membuat 1 istri bahagia, gimana 6 saudara. Saya mempunyai anak saudara, ada 2 anak perempuan yang gak beda jauh umurnya. 1 berumur 5 tahun, 1 berumur 3,5 tahun. Nah, istri saya ini sangat bijak saudara. Saya kasih bulanan, uang bulanan. Saya kasih budget, ini buat kamu happy. Belilah sesuatu, belilah baju atau beli apa yang dia suka. Tapi hampir seluruh budget dia, senengnya dia belanja di Shopee. Ada mainan ini, mainan itu, mainan buat anak kita. Dia selalu beliin mainan. Hampir seluruh budgetnya dia habisin semua untuk mainan. Alhasil saudara, di tempat dimanapun di ujung rumah saya masuk ruang keluarga ada mainan saudara. Saya masuk kantor saya ada mainan saudara. Saya masuk ruang makan ada mainan. Saya masuk kamar mandi ada mainan juga saudara. Saya nggak pernah gagal untuk menemukan ada mainan di setiap ujung rumah saya saudara. Bahkan di tempat tidur tiba-tiba bangun-bangun ada boneka sebelah saya saudara. Sedikit creepy saudara. Nah yang aneh saudara, ada yang aneh saudara. Meskipun udah banyak sekali mainan anak saya, ketika salah satu dari mereka lagi mainin boneka atau apapun itu saudara, pasti yang satu mau ngerebut. Dan alhasil berantem saudara. Kedengarannya seperti normal saudara. Tapi kita kadang-kadang seperti anak kecil saudara. Kita udah banyak sekali mainan saudara. Udah banyak sekali mainan dalam hidup kita. Mainan dalam tanda kutip udah banyak sekali berkat saudara dalam hidup kita. Dan kita seringkali berasa tidak cukup. Kalau aja saya punya itu, saya pasti puas. Ketika anak saya berantem, saya bilang ke mereka, ke salah satunya, ini dua-duanya saudara, dan saya cukup yakin anak saudara juga mungkin kalau punya 2 anak yang berdekatan umurnya, mungkin juga seperti itu. Kalau aja saya punya itu, lagi dipegang itu mainan anak saya. Yang cicinya bilang, saya maunya main yang itu. Hei, kalau sama seperti kita saudara, kalau aja saya punya mobil itu, saya mungkin lebih bahagia. Kalau aja Tuhan, saya punya rumah yang lebih besar daripada ini, saya butuh rumah yang 300 meter. Keluarga saya pasti bahagia. Kalau aja saudara, kita punya istri lagi, jangan yang ini, jangan. Kalau aja saudara, kita punya uang yang berlebih, saya pasti lebih bahagia. But listen saudara, listen to this. Kita seperti anak kecil karena kita masih punya kedagingan saudara. Ketika hal kecil tidak bisa membuat kita cukup, tidak ada hal besar yang akan membuat kita cukup. Boleh tampilkan slideshow-nya? Ketika hal kecil tidak bisa membuat kita cukup, tidak ada hal besar yang akan membuat kita cukup. To whom little is not enough, nothing is enough. Tapi ada yang lebih parah saudara, ada yang lebih parah. Sama seperti anak saya lagi. Mereka sebenarnya saya tanya ke anak saya, salah satu anak saya. Kamu kan banyak mainan, kenapa kamu harus rebut mainan dia? Coba saya sedikit marahin, saya didik dia saudara. Oke, kamu punya mainan lain enggak? Punya, bawa. Dia bawa yang lain, dibawa boneka yang lain. Masih ada lagi gak mainan? Masih, bawa sembari nangis dia bawa. Sampai mungkin sekitar 5 mainan atau 6 mainan saudara. Jadi kamu punya banyak mainan gak? Banyak, kenapa mau yang itu? Kenapa mau pegang yang dedek pegang? Saudara,
Anak saya nggak bisa melihat banyaknya mainan mereka. Mereka hanya melihat apa yang ada di tangan kakaknya atau adiknya. Daud nggak sadar, dia udah punya 6 istri. Dia jadi raja, tapi dia mengingini apa yang orang lain punya. Dia mengingini apa yang dia tidak punya, tapi dia mengingini apa yang ada di tangan orang lain. Sama seperti kita, saudara. Kita maunya lebih hebat dari orang lain. Kita sebenarnya udah punya rumah. Sebenarnya kita udah punya rumah, biarpun itu sewa, biarpun itu punya sendiri, biarpun itu kecil, saudara boleh di close dulu slideshow-nya. Kita mau punya yang lebih hebat dari orang lain. Kita mau punya rumah yang lebih besar dari orang lain. Meskipun kita sudah punya rumah, walaupun kecil, walaupun mungkin masih sewa. Kita mau punya mobil yang mungkin lebih mahal dari orang lain, saudara. Supaya apa? Aku yang lebih hebat. Aku bisa punya mobil yang lebih mahal dari tetangga saya. Kita mau menunjukkan bahwa akulah yang terhebat. Akulah yang lebih menang daripada kamu, daripada tetangga kita. Kalau saudara pemimpin gereja, kalau saudara mungkin melayani, saudara mau lebih hebat dari pelayan-pelayan yang lain. Sama tendensinya sama seperti murid Yesus saat itu yang berkata, Guru siapa? Tuhan siapa yang lebih hebat dari kita semua? Kenapa? It's normal, saudara. Kita masih hidup dalam kedagingan kita. Makanya minggu lalu saya berbicara tentang transformasi yang diubahkan oleh pembaharuan akal budi. Karena kita masih hidup dalam kedagingan kita. Kita bisa berpikir seperti itu. Kita membandingkan diri kita. Hey, listen, comparison is the enemy of joy. Pada saat kita membandingkan diri kita kepada orang lain, terhadap orang lain, sudah pasti, saudara, tidak ada sukacita. But listen to this, remember this, saudara. Boleh ditampilkan ayatnya sekarang. Kita sebenarnya tidak butuh lebih. Kita hanya mau punya lebih dari orang lain. It's not what we want more. We just want more than somebody else, saudara. Yang artinya, mengapa kita iri atau membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara? Mengapa kita ngiri? Mengapa kita mau punya orang lain? Mengapa kita pikir kita harus lebih hebat dari orang lain? Kita harus menjadi orang lain terlebih dahulu. Kita berusaha menjadi orang lain. Kita harus berusaha menang terhadap orang lain. Kita harus lebih hebat dari orang lain. Kita harus punya ini dulu. Kita punya itu dulu. Kenapa? Karena kita gak suka dengan keadaan diri kita sekarang. Kita gak suka dengan diri kita. Kita tidak menerima diri kita apa adanya. Sering dengar ya, wah terima diri pasangan apa adanya. Tapi ini lebih sulit, saudara. Terima diri sendiri tidak gampang, saudara. Kalau kita gak tahu caranya. But remember this, saudara. Sukacita terjadi. Boleh ditampilkan slide-nya. Sukacita terjadi ketika penerimaan diri terjadi. Apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Kita gak bisa bersukacita, bukan karena kita belum punya sesuatu, saudara. This is the fact, saudara. Bukan karena kita belum lebih hebat dari orang, tapi karena kita gagal melihat kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Karena kita gagal melihat mainan-mainan kita yang lain. Karena kita gagal dalam melihat sang pemberi sukacita sejati. Anak saya gagal melihat saya sebagai orang tua yang sering membelikan mainan. Ya meskipun istri saya yang beli, tapi uangnya uang saya, saudara. Mereka gagal melihat saya. Mereka gagal melihat mamanya, saudara. It's normal, semua anak seperti itu. Bukan karena saya menjelekan anak saya, saudara. Makanya Tuhan berfirman, saudara. Tuhan berfirman di Keluaran 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau, garis bawah ini, haruslah engkau ingat kepada
Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menegurkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Ingat, ingat, ingat saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita sekalipun untuk bersukacita di dalam apapun yang kita punya. Kenapa? Karena Tuhan yang beri, karena Tuhan yang kasih. Supaya kita ingat Tuhanlah yang mengasihi mainan kita. Supaya kita ingat Tuhanlah yang ngasih rumah kita, mobil kita, pasangan kita, anak kita. Tuhanlah yang kasih. Janganlah engkau menganggap kekayaan yang ini, kekayaan yang kau peroleh adalah hasil usahamu. Makanya Paulus dalam kitab-kitab yang ditulisnya seringkali berkata, bersukacitalah selalu berulang kali. Kenapa saudara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Kalau keselamatan adalah otomatis ketika kita percaya dalam Yesus. Tapi sukacita adalah pilihan. Sukacita perlu dilatih saudara. Yang artinya ketika Paulus berkata demikian, Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat bahwa sukacita itu harus dilatih. Sukacita itu adalah sebuah pilihan. Cara latihnya gimana? Ingatlah Tuhan yang memberikan engkau kekayaan. Ingatlah Tuhan yang memberikan engkau kasih karunia. Rut, kata sukacita dalam bahasa Yunani saudara. Rut dalam kata bahasa joy. Rut dalam kata joy artinya kara, yang artinya the awareness of God's grace. Cara melatihnya kemana? Aware saudara terhadap kasih karunia Tuhan. Ketika saudara berpikir bahwa semuanya kasih karunia. Ketika saya berpikir, saya gak pernah layak menjadi seorang pendeta. Saya gak pernah layak menjadi seorang pastor. Ketika saya ingat itu, mungkin 1 atau 2 tahun lalu saya sering membandingkan diri saya kepada mungkin pastor yang lain, gereja lain saudara. Tapi hari ini saya ingat bahwa saya gak pernah layak. Tapi Tuhan layakkan. Paulus gak pernah layak, tapi Tuhan layakkan. Petrus gak pernah layak, tapi Tuhan layakkan. Kita gak pernah layak saudara. Kita gak pernah layak, tapi Tuhan layakkan. Oleh sebab itu ingat saudara, bahwa Tuhanlah yang memberi. Sukacita kita muncul ketika kita sadar akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ayat 11 saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Garis bawahi kata penuh. How? Mengikuti perintahnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, perhatikan ada kata sukacitaku di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Di sini Tuhan memberikan ayat yang sangat mudah dimengerti oleh kita semua. Supaya kamu punya sukacita ini dan menjadi penuh, kamu harus melakukan perintahku. Apa perintahnya? Inilah caranya saudara, supaya sukacita kita penuh. Supaya saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ada 2 elemen di sini saudara. Hal pertama adalah saudara harus aware. Aku telah mengasihi kamu. Aku telah mengasihi kamu. Tuhan sudah mengasihi kita. Aware bagaimana kasih karunia Tuhan begitu memberkati kita.
Hal pertama adalah saudara aware bagaimana Tuhan mengasihi saudara. That's why di dalam gereja The Chaos Indonesia, kita setiap minggu khotbah-khotbah kita cuman memberitahu saudara, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kamu. Karena cuman itu yang kita bisa bagikan, saudara. Saudara mau belajar supaya sukacita kamu penuh? Ada satu hal lagi, saudara. Hal kedua adalah kamu saling mengasihi. Ayat 12 berkata, kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Setelah kita menerima, setelah kita aware, saudara. Belajar ini, saudara. Belajar ini, saudara. Belajar memberi. Belajar memberi. Memberi waktu, memberi uang, memberi hal-hal yang orang lain butuhkan, dan memberikan kasih. Kebalik kan? Ketika kita kira kalau kita dapat sesuatu, kita simpen, kita akan sukacita. Malah kita gak sukacita. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu dan kita memberikan sesuatu, Alkitab berkata dengan jelas, sukacitaku akan penuh, saudara. Sama seperti laut mati, saudara. Laut mati, saudara tahu, saudara? Di mana ada sebuah laut, sebenarnya danau tapi begitu besar, saudara. Dia hanya menerima mata air, dari mata air dia menerima air. Tapi tidak ada jalur keluarnya. Laut ini tidak memberi, tidak buang lagi ke laut. Alhasil apa? Tidak ada kehidupan, saudara. Tidak ada sukacita. Sama seperti hidup kita, saudara. Seluruh khotbah saya, saudara, saya rantumkan jadi satu kalimat ini untuk saudara bisa membeli. Sukacita itu adalah tentang belajar menerima untuk belajar memberi, saudara. Supaya apa? Sukacitamu penuh, saudara. Sukacitamu penuh, saudara. Belajar mengerti kasih Tuhan. Belajar aware akan sesuatu yang seharusnya kita tidak layak dapatkan. Belajar itu, saudara. Belajar bagaimana Tuhan merawat kita. Belajar, saudara. Serap itu. Lihat itu dengan mata kepala sendiri. Lihat ketabut perjanjian itu. Tapi saudara tidak berhenti di situ. Supaya kita memberi, saudara. Supaya kita mengasihi. Itulah cara supaya sukacitamu penuh, saudara. Hari ini saya ingin tantang, saudara. Saudara boleh lakukan, boleh tidak, gak harus, saudara. Kalau hari Minggu ini saudara punya kepikiran, satu orang atau dua orang, saudara belajar memberi. Saudara mungkin memberi uang, saudara mungkin memberi makanan, mungkin lewat GoFood yang sering Shandy lakukan kepada saya. Saudara mungkin punya kelebihan waktu, saudara, ke orang tua saudara. Saudara punya apapun yang saudara bisa beri, saudara. Minggu ini lakukan, saudara, dan buktikan bahwa Tuhan, bahwa engkau akan mempunyai sukacita yang penuh, saudara. Let me pray for you. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa engkau ajar kami, Tuhan, step by step, Tuhan. Ketika kami mendapatkan keselamatan, Tuhan, kami bisa menikmati keselamatan itu, Tuhan. Kami bisa mengerjakan keselamatan itu, Tuhan. Bahwa lebih dari sekedar keselamatan, Bapa, ada surga yang di bumi, Tuhan. Bahwa kami boleh menikmati kasih karunia-Mu secara full, secara penuh. Supaya sukacita kami penuh, Tuhan. Bahwa kami boleh tetap bersukacita apapun keadaan kami, Tuhan. Sama seperti Daud berkata, walaupun dalam lembah kekelaman, ada Engkau, Tuhan. Engkaulah tongkat dan gadaku. Bahwa aku aman bersama-Mu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, untuk setiap orang yang letih lesu, Tuhan. Untuk setiap orang yang terbeban berat, Tuhan. Berdoa ada sukacita yang boleh Engkau ajarkan. Yang mereka boleh belajar, Tuhan, step by step, Tuhan. Bahwa mereka boleh mengerti. Kami boleh mengerti setiap kasih karunia-Mu. Setiap hal kecil maupun yang besar, Tuhan. Kami boleh tangkap, kami boleh kunyah, dan kami mengerti, Tuhan. Betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, untuk jemaat ini, Bapa, bahwa kami tidak hanya menerima,
Kami juga menjadi jemaat yang memberi Tuhan. Kami menjadi jemaat yang memberkati banyak bangsa Tuhan. kami menjadi jemaat-Mu Tuhan, yang tidak hanya menerima tapi memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday saudara. Belum happy Sunday saudara, kecepatan saya dimarahin sama Ibu Mariska. Belum happy Sunday saudara, saya belum belum tutup ibadah hari ini. Nah, izinkan saya untuk memimpin saudara dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mengambil roti dan anggur saudara, saya akan pimpin saudara. Yesus berkatalah, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar dan haus lagi, saudara. Bahwa ketika kita melihat roti ini di tengah-tengah kita, ketika kita melihat roti ini ada di tangan kita, kita melihat bahwa ada Tuhan yang akan selalu dalam tanda kutip kasih mainan ke hidup kita. Bahwa kita tidak akan pernah kekurangan mainan dalam hidup kita. That's why kita bisa membuat diri kita memiliki sukacita yang penuh saudara. Dan ketika kita melihat roti ini saudara, kita bukan hanya menjadi consumer, tapi kita menjadi giver saudara. Bahwa engkau akan berlebihan, engkau akan memberi karena engkau berkelebihan. Engkau akan memberi karena engkau mempunyai hati yang besar. Karena kenapa? Roti hidup ini akan membuat engkau kenyang sampai luber, sampai penuh, sampai overflow saudara. Dan kita makan roti ini in the name of Jesus. Dan anggurnya dan darah Tuhan membuat diri kita mempunyai keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Bahwa dosamu di masa lalu, di masa sekarang dan masa yang akan datang, darah ini memurnikan, membayar lunas setiap dosa kita. Aku ingin berdoa untuk setiap daripada saudara yang hari ini ada sakit penyakit. Ketika engkau mempunyai kolesterol yang tinggi, ketika engkau mungkin sudah divonis dokter engkau mempunyai cancer. Ketika engkau hari ini engkau mempunyai COVID-19 dalam tubuhmu. Ketika engkau mempunyai penyakit yang besar maupun penyakit yang kecil. Aku berdoa Tuhan, anggurmu, darahmu menyembuhkan setiap daripada kami. Dimanapun kami berada, aku berdoa ada kesembuhan yang komplit. Ada kesembuhan Bapa di mana engkau, hatimu Tuhan. Kau ingin melihat anak-anakmu sehat Tuhan. Dan kami klaim Tuhan, ketika kami minum anggur ini, kami menjadi full. Kami menjadi penuh dengan kesembuhan yang komplit. Dengan pengampunan dosa yang komplit Tuhan. In the name of Jesus. Mari kita naikkan kedua tangan kita saudara. Ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau. Supaya dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, Tuhan mensuplai engkau. Dimanapun engkau berada, tanah yang tandus menjadi tanah yang menghasilkan buah. Ketika engkau ada di padang pasir, ada roti mana. Ketika engkau berada di hutan yang lebat, ada penyertaan Tuhan. Ketika engkau ada di lembah, Tuhan menjadi tongkat dan gadamu. Terimalah berkat ini, bahwa engkau akan bersuka cita secara penuh dimanapun engkau berada. In the name of Jesus, I pray. Amen. Happy Sunday saudara. God bless you. Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful to think you don't need a single thing, so you want my heart.
was found. Before I was lost, I was yours. Before I was not, you wear the scars for all my mistakes, and that part just breaks me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still want. Somehow, you love me as you find me. You love me as you find me. Yes, you do, God. You love me as you find me. You love me as you find me. You love, you love, you love. Your love's too good to leave me. Love me as you find. Your love's too good to leave me. Love me as you find. Your love's too good to leave me. Love me as you find. Your love's too good to leave me. Yeah, you want my heart. I won't second guess. I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's too good to leave me. You want my heart. I won't second guess. I need your love more than anything. I'm in, I'm yours. Your love's too good to leave me. Your love's too good to leave me. No, I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still want. Somehow, you love me as you find me. Pengharapanku hanya dalam Kristus. Kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah. Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. I
in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah, aman dalam tanganmu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup, ku tak ku percaya padamu. Yesus, You are my constant, Jesus my constant. You never change, You never fail. My hope is in Christ alone. You are my constant, Jesus my constant. You never change, You never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia, mataku tertuju padamu. Janjimu